untuk kita bisa lihat. Dan Anda akan berkembang selaya melakukan hal tersebut dan semuanya lebih terarah. Luar biasa ya kawan-kawan untuk kita bisa lihat. Nah, yang ketiga adalah begini. Saya senang diskusi ceritakan sendiri gini. The habits ketiga terkait dengan pengantar habit ketiga. Di habit ketiga, kalau Anda lihat orang sukses ataupun seseorang yang Anda anggap sukses gitu ya, baik itu dalam karir, baik itu dalam bisnis ataupun dalam bagaimana kehidupan mereka. Ada satu hal yang pasti dia lakukan adalah tanggung jawab ada di pundak kita. Ini mindset atau habit yang kita mau dapatkan untuk seluruh sales yang hadir pada saat ini. Untuk meng-unlock apa yang menjadi suatu peluang atau habits yang akan membawa Anda lebih produktif. Anda nggak akan lihat seorang yang sukses, dia memblaming people. Dia nggak akan melihat seorang yang sukses dengan menyalahkan keadaan, mempersalahkan keadaan yang ada dalam hidup dia. Kenapa? Karena satu hal gini teman-teman. Anda juga punya keputusan. Kita bisa menentukan hidup kita sendiri. Bagaimana hal itu? Nah sekarang kita akan lihat lagi kawan-kawan semua. Untuk habit ketiga yang kita akan bahas. Dan mari, saya senang anjurkan sekali lagi, lihat idenya, lihat nilai ataupun yang ingin dicapai, dan boleh ditulis kalau itu memang ingin dilakukan. Nah, yang kita mau lihat adalah gini. Seseorang yang sukses, ataupun seseorang yang telah mencapai apa yang dia mau, satu hal yang terlihat dalam hidup dia, dalam diri orang tersebut adalah full commitment and responsibility. Tidak ada orang yang gagal atau orang yang sukses, dia bilang gagal karena dia tuh, karena market, karena diserobot order saya sama sales lain. Energi yang dilakukan seorang yang sukses, teman-teman. Atau sales yang sukses, saya bicara sales ya. Karena Anda kembali berhubungan dengan manusia. Sales tersebut, sales adalah kerjaan yang unik dan penuh seni yang perlu dilakukan. Kita berhubungan bukan dengan mesin gitu ya. Tapi kita setiap hari ketemu dengan orang. Ketemu dengan manusia. Maka kita perlu tampilkan juga apakah kita full commitment. Bagaimana actionnya? Apa yang ada dalam komitmen saya, habit saya dalam hal bekerja? Habit ketiga, tanggung jawab penuh dalam pekerjaan. Tadi di habit kedua, ini saya jahit ceritanya ya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana habit itu akan bekerja. Saya mau capai misalnya penjualan 500 unit mobil misalnya. Atau 100 unit mobil di tahun ini misalnya. Yang perlu Anda lakukan sebagai tanggung jawab penuh kita adalah kita mau pastikan evaluasi dan monitor rencana kerja kita. Gimana sih Pak penerapannya evaluasi dan monitor rencana kerja seorang wiraniaga? Gitu ya. Gimana sih kita bisa membuat itu menjadi habit saya? Bapak Ibu, ini kita bisa lakukan. Dengan cara bagaimana? Pak Bu, buat catatan. Buat apa yang Anda targetkan dan hasilnya apa, sehingga gap-nya kelihatan. Itu satu ya. Jadi evaluasi monitor rencana kerja, buat dikomitmenkan diri Anda sendiri sebagai salesman, wiraniaga, dan konsultan ya khususnya di sini, untuk kita bisa monitorkan. Untuk kita bisa lihat rencana kerja kita. Dan jangan segan minta atasan. Pak, gimana evaluasi kerja saya Pak? Pak, rencana saya bulan ini adalah segini Pak. Rencana harian saya adalah ini. Seorang sales harus berkomitmen dan bertanggung jawab penuh. Itu yang kita mau prakteknya. Atau action yang ada.
Ya. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena ini akan membuat Anda terarah. Kita harus bertanya why-nya tadi ya, atau motivation-nya harus tetap ada di setiap action kita. Kita mau pastikan bahwa apa yang kita capai bukan hanya buang waktu, tapi kita mau pastikan itu terarah, capai goal atau tujuan yang saya mau capai. Kedua, kita harus fokuskan energi yang ada. Maksudnya apa? Pak, Bu, energi kita. Kalau Bapak Ibu sebagai sales, makhluk sosial dan yang berhubungan dengan manusia, pastinya, kita bisa terpengaruh dengan energi dari lingkungan kita. Tapi yang saya mau sampaikan begini, teman-teman. Ada yang mungkin teman-teman bisa lihat ya, kita apakah punya teman atau sahabat atau diri kita sendiri memiliki energi positif. Ada kawan saya, teman-teman ya, yang ditantang, contoh di merek yang nggak terkenal, gitu ya. Tapi dia bilang begini, kalau saya di merek ini bisa sukses, saya di merek yang terkenal itu akan jauh lebih mudah bagi saya. Saya mau buktikan bahwa saya bisa. That's your focus energi, statement energi yang kita mau capai. Itu dia, yang kedua, teman-teman. Jadi fokuskan energi ke hal-hal positif, no excuse. Tidak ada excuse seorang salesman. Kembangkan mental pembelajar. Maksudnya apa? Mari kita bahas hal ini ya, kawan-kawan, untuk kita bisa lihat. Yang kita mau pastikan adalah ini. Pada saat sesuatu hal buruk yang terjadi, sales, kembali salesman ya, ataupun wiraniaga, para orang-orang hebat yang ada di sini, teman-teman, yang ada, kita mau pastikan adalah begini. Apakah kita blaming people? Apakah kita juga selalu membuat excuse atau membuat suatu dalih? Oh, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak mungkin, Pak. Marketnya susah, Pak. Ini customer selalu menolak saya, Pak. Dan segala macam. Itu yang kita mau perhatikan. Untuk kita bisa lihat. Nah, ini yang kita mau perhatikan, kawan-kawan, bahwa kita akan fokuskan energi kita bukan menyalahkan orang lain, bukan melihat ataupun mempersalahkan dari orang tersebut yang ada, dari teman-teman kita. Tapi kita mau perhatikan cara pikir kita adalah learning attitude atau pembelajaran untuk kita lihat. Untuk kita perhatikan ya, teman-teman di sini. Contoh, kenapa ya kita bisa seperti itu? Apa yang bisa kita pelajari, teman-teman? Untuk kita bisa memperhatikan dan di mana kita harus tingkatkan hal yang ada. Ini yang kita mau punya habit ketiga. Jadi, teman-teman yang ada di sini, kita mau perhatikan dari ini. Sebentar ya, saya harus melakukan sesuatu dulu. Oke. Jadi dari sini kawan-kawan yang ada, kita mau pastikan habit ketiga kita penuh tanggung jawab. Apakah kita melakukan dalam diri kita punya full responsibility untuk evaluasi monitor rencana kerja kita fokuskan energi kita untuk bisa kita lihat, dan kita kembangkan mental pembelajar kita untuk kita bisa pastikan. Sehingga ini akan membuat teman-teman bisa mencapai hal itu. Nah dari sini, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan, kita kurang lebih udah hampir 1 jam ya. Saya mau pastikan gini. Mari lihat apa yang ditunjukkan dari habits Anda, karakter yang ada. Pertanyaan mendasar adalah apakah kita mau berubah? Apakah kita mau memastikan bahwa saya dikenal seperti apa? Oh, saya mau dikenal sebagai seseorang yang penuh semangat. Saya mau dikenal seseorang yang teratur. Saya mau punya habits yang luar biasa. Maka kita telah mendiskusikan, teman-teman di sini adalah begini. Pertama, 3 hal yang kita telah diskusikan dan perhatikan di sini, teman-teman, yang kita mau pastikan, yang ada adalah begini. Kita mau pastikan bahwa kita mau tetapkan pencapaian dan juga goals kita. Kita mau tuliskan hal itu.
Jadi sekarang mulailah teman-teman untuk kita mau tuliskan tujuan kita mau pikirkan apa yang paling bermakna dalam hidup saya. Kita mau pikirkan sehingga kita punya habits ataupun kegiatan dan action yang benar-benar bermakna. Kedua, dari goals yang besar tadi kita mau buat terarah. Karena waktu dari Bapak Ibu sekalian sangat berharga dan kita mau pastikan pencapaiannya terukur. Kita mau lihat aktivitas kerjanya seperti apa dan pengembangan diri yang dibutuhkan seperti apa. Bapak Ibu dengan hadir 1 jam di sini, kita melihat ide-ide baru yang ada. Ketiga, habit yang saya mau pastikan adalah saya mau pastikan rencana kerja. Evaluasi rencana kerja dan kita mau lihat energi positifnya. Orang sukses tidak akan memblaming, tapi dia belajar. Orang sukses bukannya nggak pernah gagal, dia gagal paling banyak mungkin dari kita. Tapi dia selalu berusaha. Dan dia belajar dari kegagalan orang lain dan juga kegagalan kita. Yang intinya kita harus buat usaha dalam hidup kita. Jadi teman-teman begini, habit yang ada, ini akan membuat wadah kapasitas dari teman-teman akan jauh lebih besar. Tadinya saya sales seperti apa? Tapi dengan habit yang dilatih, seperti seorang pesenam ya, kalau kita lihat pesenam, mungkin ototnya atau bagaimana dia melakukan sesuatu tampaknya mudah. Tapi dengan dilatihnya hal tersebut, itu akan membuat Anda lebih bisa dan mempersiapkan untuk Anda sukses. Jadi, yakinlah dan mari kita terapkan 3 hal habit yang ada ini, kawan-kawan sekalian. Baik, itu adalah presentasi dari saya dan Pak Hendrik boleh kembali ke Pak Hendrik ya untuk hal ini. Silakan Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Suendra. Luar biasa kita sudah melihat pada pagi hari ini 3 kebiasaan utama yang harus kita miliki sebagai sales gitu ya. Tadi Pak Suendra mengatakan yang pertama adalah menentukan tujuan atau pencapaian apa yang kita mau capai ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah turning point atau titik balik gitu ya. Banyak orang sukses itu yang menemukan titik baliknya pada waktu mereka menetapkan tujuan mereka ya. Pada saat mereka menetapkan tujuan, disitulah titik balik mereka akhirnya menjadi seseorang yang bergairah, yang menetapkan tujuan, menetapkan aktivitas sehingga mereka bisa jadi sukses sampai sekarang. Yang kedua adalah masalah mengenai planning atau perencanaan. Ya, saya teringat satu quote dari Benjamin Franklin ya, mungkin teman-teman sering dengar. Dia bilang katanya, if you fail to plan, and that's you will plan to fail. Jadi katanya kalau kita ya tidak atau gagal dalam merencanakan sesuatu, artinya kita sudah berencanakan untuk gagal juga, gitu ya. Nah itu terkait dengan perencanaan. Yang ketiga adalah masalah responsibility. Tadi Pak Suendra sudah menceritakan panjang lebar mengenai gimana kita menjadi seseorang yang penuh tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini sebenarnya juga dimulai dari diri kita sendiri. Kita sudah punya tujuan, kita sudah membuat rencana. Nah kita juga harus punya tanggung jawab gimana caranya rencana itu yang kita sudah aktivitas yang sudah kita tetapkan itu juga kita jalankan. Oke, nah kira-kira itu yang menjadi summary dari pembicaraan hari ini. Nah ini ada satu pertanyaan Pak Suendra dari peserta. Dari 3 kebiasaan itu Pak, biasanya sebagai sales gitu ya, yang paling susah dikalahkan adalah rasa malas Pak. Ya, kita punya tujuan, tapi waktu kita bikin perencanaan mungkin sehari 2 hari jalan gitu ya, seminggu jalan, tapi berikutnya udah nggak jalan lagi. Ya, biasanya kalau dulu orang pakai agenda, itu agenda cuma keisi seminggu awal doang, habis itu udah nggak keisi lagi. Nah, kira-kira gimana Pak mengatasi rasa malas itu untuk menjalankan 3 habit ini Pak? Baik, terima kasih Pak Hendrik. Jadi pertanyaannya luar biasa ya. Sekarang tadi kita melihat habits kedua, yaitu terkait di kita merencanakan.
membuat jelas dan rencanakan dari kegiatan kita ataupun yang kita mau capai gitu ya, habit kedua kita, teman-teman. Yang kita mau itu menjadi sesuatu yang diingat dan kita rencanakan. Tapi kadang-kadang kita gini, rasa malas, capek, atau nggak mood lagi, perasaan kita lagi nggak mood. Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu pastikan sebagai seorang manusia ya, apalagi salesman gitu ya, kita juga menghadapi perasaan-perasaan itu. Tapi yang saya mau pastikan adalah begini, apakah kita sudah memiliki, saya mau balik lagi ke sini Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah memiliki why motivation yang ada? Apakah kita punya sesuatu tujuan yang jelas yang kita mau capai? Itu hal pertama, teman-teman. Jadi, kita mau pastikan apakah itu tertulis atau tercapai, terpikirkan dengan kita. Sehingga itu menjadi bahan bakar kita dalam kita melakukan sesuatu. Itu hal pertama, Pak Hendri. Jadi, ini penerapan dari habit yang pertama, yaitu kita mau picture atau kita mau tetapkan pencapaian kita. Dan ini adalah sesuatu yang harus benar-benar kita miliki. Kita punya kekuatan dan ingin untuk hal itu. Jadi kita seorang sales yang luar biasa atau sukses, dia tidak akan berjalan seperti apa adanya gitu ya. Tapi yang sukses dia akan memiliki sesuatu komitmen. Contoh misalnya teman-teman, apakah Anda ingin mengumrohkan orang tua misalnya? That's something yang luar biasa. Itu pertama Pak Hendrik. Kedua adalah jangan segan untuk kita, kalau kita sudah membuat rencana, untuk kita melakukan hal untuk ini Bapak Hendrik yang kita mau pastikan. Kita mau pastikan untuk evaluasi dan lihat monitor kerja kita. Buat hal-hal menarik yang ada dan juga catatan-catatan apa yang kita lakukan, proses pembelajaran dan bicara dengan teman kita. Jadi kita perlu ada motivation yang ada dari lingkungan kita dan juga diri kita sendiri. Itu jawaban saya Pak Hendrik. Ya ada. Oke, terima kasih Pak Suendra. Memang luar biasa pagi hari ini peserta pun saya lihat sudah hampir 400 orang ya yang ikut dalam webinar pagi ini. Cuman sayangnya memang waktu juga yang membatasi kita. Namun jangan khawatir teman-teman bahwa nanti akan ada seri berikutnya untuk